Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'um linnas wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama wa qala aidan khairukum li ahli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ati nufusaha taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, kenikmatan yang luar biasa banyak dan berlimpah, kenikmatan iman, Islam, sehat walafiat, serta nikmat-nikmat lain yang seandainya kita menghitungnya, tidak akan sanggup untuk menghitungnya karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan. Salat ring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita yang berhimpun pada kesempatan kali ini termasuk di antara umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, serta sahabat generasi Iza yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian tematik di komunitas generasi Iza. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita gurunda kita Dr. Muhammad Yusuf Siddiq yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan kajian tematik fikih muamalah dengan tema gasab ya. Sebelum kita memulai kajian, alangkah baiknya kita awali kajian yang penuh berkah di hari yang penuh berkah di Yaumul Jum'ah, Jumat Mubarak Sayyidul Ayam, dengan bersama-sama kita mengawalinya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Yusuf untuk memulai kajian. Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Pak Fauzi Indrianto yang sudah memberikan fasilitas pertemuan kajian generasi Izzah pada setiap pagi Jumat. Semoga Allah menjaga kesehatan beliau dan memberkahi rezeki beliau, dan juga kita semua yang hadir maupun keluarga-keluarga kita. Allah berikan kesehatan kepada kita semua, dan Allah berkahi usia kita dan dipanjangkan umur kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemampuan kita untuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita termasuk sholat subuh dan juga hadir majelis ilmu pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita istiqamah dalam mempelajari ilmu syariat ya, dan juga memperkuat iman kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Tema hari ini adalah tentang ghasab. Ghasab ya, sering kita mendengar istilah ghasab. Kalau di dalam dunia pesantren, ghasab itu seperti makai sendal teman, ya, itu masuk kategori ghasab.
Apa itu ghasab? Ghasab adalah menguasai harta orang lain. Itu namanya ghasab, menguasai harta orang lain, menggunakannya tanpa izin atau mengambilnya dengan paksa. Menggunakannya tanpa izin atau mengambilnya dengan paksa. Secara istilah, secara terminologi fikih, ya ghasab adalah al-istilah ala haqqil ghair udwanan aw zulman, yaitu kita menguasai hak orang lain ya secara zalim atau memaksa ya. Al-istilah ala haqqil ghair, al-istilah ala haqqil ghair zulman wa udwanan wa qahran ya. Kita menguasai harta orang lain secara zalim, secara memaksa atau dengan cara permusuhan ya. Jadi istilah hampir mirip dengan pencurian ya. Cuman bedanya kalau orang mencuri itu diam-diam. Tapi kalau ghasab bisa dengan bentuk terang-terangan. Bisa dengan bentuk terang-terangan. Maka masuk kategori ghasab adalah merampok ya. Merampok adalah ghasab. Juga masuk kategori ghasab juga menggeser batas tanah ya, menggeser batas tanah ya, tanah tadinya batasnya di satu tempat ya, lalu digeser supaya tanah yang menggosok itu lebih luas ya. Ini namanya melakukannya dengan terang-terangan ya, dengan terang-terangan. Jadi pemilik tanah melihat loh kok udah bergeser ya gitu kan. Nah itu termasuk kategori ghasab juga. Masuk kategori ghasab juga, nah ini yang sering terjadi di masyarakat ya, ahli waris ya. Jadi ada yang meninggal, harta warisan tidak dibagi segera, lalu dikuasai oleh salah satu ahli waris tanpa ridho yang lain ya, tanpa ridho yang lain. Ini masuk kategori ghasab juga. Ghasab dia merampas hak orang lain yang harusnya dibagi, yang harusnya masing-masing ahli waris mendapatkan haknya dan berhak menggunakannya, lalu dia kuasai. Kasus yang sering kali terjadi di masyarakat, Ustadz, ya, harusnya saya bisa mendapatkan warisan dari ayah saya, tapi kakak saya nggak mau membagi. Itu sudah ghasab namanya. Ya, ghasab. Tidak boleh kita menghalangi seseorang mendapatkan haknya. Ahli waris itu mendapatkan hak dari Allah Subhanahu wa taala ya. Harta almarhum udah selesai ya, almarhum sudah tidak punya hak lagi ya, karena hak gunanya sudah habis. Hak guna kita cuma punya hak guna, dan Allah sudah pindahkan dengan wasiat di dalam Al-Qur'an, yusikumullah fi auladikum, ya Allah berwasiat tentang warisan anak-anak kalian. Jadi harus kita laksanakan ya. Ghasab kalau kita tidak membaginya. Walaupun ahli warisnya masih kecil sekalipun, yang kita kira nggak bisa menggunakan harta tersebut, tetap jatah dia harus kita sisihkan ya. Nggak boleh kita menggosok ya, menggunakan harta orang lain secara tidak sah tanpa ridho dari yang bersangkutan. Masuk kategori ghasab juga ya, banyak kasus di masyarakat ya, menguasai lahan parkir umum ya gratis. Banyak lahan parkir umum gratis yang dikuasai ya. Artinya ada orang yang jadi tukang parkir di situ ya, padahal itu tempat gratis dan fasilitas umum ya. Kadang-kala ada di minimarket atau supermarket gitu kan ya, sudah ditulis di situ parkir gratis, tapi ada tukang parkirnya, ada tukang parkirnya ya. Kalau nggak dikasih juga melotot juga dia. Nah ini hukumnya ghasab juga, sudah merampas hak orang lain tanpa izin secara paksa gitu kan. Nah ini nggak boleh ya. Jadi itu ghasab ya. Jadi menguasai lahan parkir umum ya, itu nggak boleh ya. Atau menguasai fasilitas umum ya, toilet umum ya, langsung dijaga gitu kan ya, ditaruh celengan gitu kan ya, nggak boleh juga ya. Kalau memang itu gratis dari yang punya yang berhak untuk menentukan. Kalau gratis dari yang punya, maka nggak berhak kita mengambil ya, mengambil manfaat dari situ ya. Masuk kategori ghasab juga ya, kita berbisnis ya di tempat orang lain
ya secara paksa, ya di halaman rumah orang, ya nggak boleh, ya di halaman rumah orang kita berbisnis gitu kan, ya parkir, mohon maaf gitu, walaupun berhak kita bantu gitu kan, ya tukang bakso, tukang mie ayam gitu kan, ya nggak boleh dia berjualan di halaman rumah orang tanpa izin. Pak, mohon maaf saya mau jualan di sini. Oh ya silakan Pak. Oh silakan, bebas Pak, kapan saja. Alhamdulillah dapat izin. Tapi kalau seandainya kita nggak minta izin, maka keuntungan yang kita dapatkan ya tidak murni punya kita, karena pemilik lahan berhak mengatakan, ya mohon maaf Pak, mau jualan di sini Pak, saya mau minta bagi keuntungan dong Pak, saya punya kontribusi tempat gitu kan. Nah ini hal yang sepele sekali. Jadi jangan sampai kita berjualan di tempat orang, ya berjualan di tempat orang. Ada arisan, ya ada arisan, lalu kita bawa barang, ya kita berjualan di tempat arisan tanpa izin pemilik rumahnya. Bu, mohon maaf, hari ini arisan di rumah ibu ya. Oh, iya, saya mau bawa barang Bu, ya mau jualan di tempat ibu. Ya, kalau kita langsung jualan, ya gosok namanya, ya. Karena pemilik rumah, ya kita sudah menguasai hak orang lain secara paksa, secara zolim gitu kan, ya. Loh kok bawa-bawa barang gitu kan, kata pemilik rumah gitu kan. Loh kok jualan di sini? Ya, loh kok ngambil keuntungan gitu kan. Nah, itu nggak boleh, ya. Jadi hal yang sepele sekali yang seringkali terjadi di masyarakat. Jadi itu gosop, ya. Gosop, ya. Kita nggak boleh memanfaatkan, ya, mengambil manfaat dari tempat orang, waktu orang, dan tenaga orang. Gosop juga. Dari tenaga orang gosop, ya. Misalnya gitu kan, ada orang, saya dulu rutin ngisi di satu tempat, di satu perusahaan transportasi, ya. Ustadz, kalau ada pesanan order pengantaran barang dari sini ke Surabaya, kita alat transportasi kita sudah habis. Lalu kita carilah alat transportasi yang punya orang lain. Boleh nggak kita ngambil keuntungan? Boleh, tapi dengan syarat, ya. Yang pesen tahu, yang digunakan truknya tahu juga gitu kan, ya. Pak, mohon maaf, ini ada pesanan order nganter ke Surabaya, ya. Saya sudah minta biayanya adalah 1 juta. Saya kasihkan ke Bapak 900.000, gimana Pak, ya? Oh ya nggak apa-apa, ya. Alhamdulillah saya dapat orderan hari ini, ya tadinya harusnya kosong gitu kan, ya. Oke, nggak apa-apa, saya antar 900.000 Pak, ya. Oh ya, 100.000 buat Bapak, ya. Iya, oke. Yes, harus minta ridhonya. Kenapa? Tenaga dia. Kita nggak ada tenaga sama sekali, ya nggak boleh kita memanfaatkan tenaga orang, nggak boleh, ya. Itu masuk kategori ghosab. Masuk kategori ghosab juga, ya, hak cipta, ya. Orang ngarang buku dicetak harganya sekian, lalu kita fotokopi, kita cetak tanpa izin yang bersangkutan. Itu namanya al-istilah ala haqqil ghair qahran wa udwanan, ya. Itu sudah masuk kategori ghosab juga. Jadi nggak boleh kita menjual hak cipta orang lain, ya, yang orang dia udah capek-capek ngarang buku gitu kan, mencetaknya dengan desain yang bagus, lalu itu perbanyak, lalu itu jual, ya. Masuk kategori gosop juga gitu kan, ya. Kaset-kaset gitu kan yang rekaman-rekaman, ya, kita jual, kita perbanyak tanpa izin eh, penciptanya, ya, tanpa izin yang membuatnya. Nggak boleh, itu masuk kategori gosop, ya. Jadi gosop itu luas sekali. Luas sekali. Kita menguasai hak orang lain, ya. Menguasai hak orang lain zulman, secara zalim, udwanan, ya. Dengan permusuhan, mau menyaingi kan pastilah, ya. Jadi pastilah kalau orang memperbanyak kaset orang, memperbanyak buku orang, ya itu adalah untuk menyaingin. Ya dia bisa jual dengan harga yang lebih murah, dengan biaya cetak lebih murah gitu kan. Ya sehingga yang punya hak cipta justru dia dirugikan dengan adanya ciptaan-ciptaan palsu tadi, ya. Jadi itu nggak boleh. Itu termasuk kategori gosip. Masuk kategori gosip yang kita sering kali lakukan di masyarakat, yaitu kita menutup jalan, ya. Menutup jalan mau acara apapun itu, ya nggak boleh, ya. A'tut thariqa haqqahu, berikan jalan haknya, ya. Jangankan untuk menutup jalan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan umum saja tidak dibolehkan, ya.
Kenapa? Karena jalan itu ya berhak untuk dilalui oleh orang-orang yang mendesak untuk melewatinya. Ya, ada orang yang sakit harus dibawa ke rumah sakit, ada orang meninggal yang harus diantar ke kuburan, gitu kan? Ya, nggak boleh kita tutup, walaupun untuk sholat Jumat sekalipun. Ya, makanya kalau kita baca di kitab-kitab fikih, sholat Jumat kalau kalau membludak jemaahnya sampai ke jalan, ya maka jalan harus dibuka tetap. Ya, ada orang yang sakit nggak wajib sholat Jumat dan dia harus dibawa ke rumah sakit. Bagaimana mau dibawa ke rumah sakit kalau jalannya ditutup? Ya, nah di masyarakat seringkali menutup jalan, ya, menutup jalan ya sehingga banyak yang terganggu. Bagaimana mau rumah tangganya menjadi sakinah mawaddah warahmah, gitu kan? Ya, kalau acara perkawinan resepsinya sampai menutup jalan, ya menguasai hak orang lain, hak orang untuk lewat dari jalan tersebut, ya. Al-istilah ala hakil ghair, itu luas sekali, ya. Menguasai hak orang lain, hak orang untuk lewatin jalan tersebut, ya. Karena itu jalan umum, bukan milik pribadi, ya, nggak boleh sama sekali. Jadi kalau nggak bisa mengadakan acara resepsi ya tanpa menutup jalan, lebih baik nggak usah diadakan karena resepsi hukumnya adalah sunnah. Yang penting ijab kabul dah, ya. Jadi jangan sampai menutup jalan. Jadi kalau kita harus menggunakan pinggiran jalan, ya beri petugas, ya tentukan petugas atau tunjuk petugas yang bisa menjadikan jalan itu bisa dilalui. Ya, jangan sampai orang ya duduk-duduk di tengah jalan sehingga jalan nggak bisa dilalui, ya. Nabi dalam hadis mengatakan alaikum wal julusu fit turuqat, ya. Hati-hati jangan sampai duduk di jalan, kata Nabi, ya. Jadi nggak boleh, ya. Itu termasuk kategori ghosab, ya, menguasai fasilitas umum, ya, ghosab juga, ya. Kita hak orang untuk mendapatkan matahari, ya, untuk mendapatkan matahari, ya. Kalau kita mau bangun, ya, ini hal yang sepele sekali. Kita mau bangun rumah di sebelah rumah tetangga yang lebih tinggi rumah kita, gitu kan, minta izin sama yang bersangkutan, minta ridhonya, ya. Tetangga yang baik pasti mengizinkan lah, ya udah haknya bapak mau bangun lebih tinggi, tapi kita minta izin, ya, Pak mohon maaf saya mau rumah saya 2 lantai, ya, sehingga bapak jadi nggak kena matahari nih, gitu kan, ya. Oh nggak apa-apa, Pak, ya. Jadi hal yang sepele sekali yang harusnya kita sepintas seperti hal yang biasa, ya. Jadi harus kita pahami, nggak boleh kita menguasai hak orang lain. Nah itu contoh-contoh ghosab, ya, banyak sekali ghosab di dalam dunia kita sehari-hari. Intinya kita nggak boleh menguasai hak orang lain, ya, dengan paksa, dengan zolim, nggak boleh. Apa hukumnya? Ulama sepakat ijma bahwa ghosab hukumnya haram, ya, karena nggak boleh kita makan harta orang lain. Namanya memakan itu tidak harus makan dia dengan mulut, yaitu memanfaatkan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan jangan makan harta di antara kalian secara tidak sah. Makan harta itu artinya memanfaatkan, ya. Makan harta memanfaatkan, ya, walaupun kita dapat bunga bank, ya, kita nggak makan, kita pakai buat ngecat rumah, itu makan juga, namanya makan riba, ya. Buat ngecat rumah karena kita pakai buat kita manfaatkan, berarti, ya, nggak boleh kita manfaatkan, gitu kan, nggak boleh kita manfaatkan. Kita bangunkan untuk fasilitas umum tidak, karena bukan kebutuhan pribadi, ya. Kita bangunkan untuk fasilitas umum tidak, karena kita tidak manfaatkan untuk manfaat untuk kita pribadi, ya. Kadang-kadang banyak orang mengatakan bahwa Ustadz, katanya bunga bank boleh dipakai buat renovasi rumah karena nggak dimakan. Itu namanya dimakan juga. Dimakan itu artinya kita gunakan buat kebutuhan kita. Ya, jadi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan harta di antara kalian secara tidak sah. Makan di situ artinya kita memanfaatkan harta orang lain secara tidak sah, ya. Wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil its wa antum ta'lamun, ya. Dan kalian memberikan kepada hakim agar kalian mendapatkan hak orang lain secara tidak sah,
sementara kalian menyadari bahwa itu bukan harta kalian. Jadi banyak di masyarakat gitu kan untuk menguasai harta orang lain sampai dia bayar hakim untuk mengesahkan bahwa itu harta dia. Nah, ini hukumnya adalah ghasab, ya, ghasab. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita makan harta orang lain secara tidak sah, artinya memanfaatkan harta orang lain secara tidak sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Wahai orang-orang yang beriman, jangan makan harta di antara kalian secara tidak sah, melainkan dengan cara bisnis yang didasari ridho sama ridho. Ridho sama ridho, ya. Jadi bahkan dalam jual beli nggak boleh kita membohongin, memanfaatkan kebodohan pembeli, ya. Memanfaatkan kebodohan mentang-mentang dia nggak tahu harga, kita jual dengan harga yang berlipat-lipat, ya. Maka itu ghasab juga, merampas harta orang lain. Ghasab juga itu sudah, ya. Kita rampas harta dia, ya. Padahal harganya jauh di bawah itu, gitu kan, ya. Itu ghasab juga namanya. Karena kita sudah makan, kita mengambil harta orang lain secara paksa, ya, secara paksa. Kalau dia nggak ridho, kalau dia ridho, alhamdulillah, ya. Jadi kalau kita mau jual barang dengan harga di atas harga pasaran, ya minta ridho sama dia. Mohon maaf Pak, ya ini motor harganya 15 juta, saya mau jual sama Bapak 27 juta. Loh kok 27 juta? Loh Bapak bayarnya nyicil. Jadi saya mau minta dinaikin harganya, gitu kan? Ya, gimana, ridho nggak Pak? Oh ridho, alhamdulillah boleh, itu nggak termasuk kategori riba, enggak. Dia minta ridho, dia tahu bahwa harganya 15 juta dan ridho dengan harga 27 juta, gitu kan, ya. Nggak masuk kategori riba, ya. Silakan baca di kitab Al-Fiqhul Manhaji, nggak masuk kategori riba itu, ya. Karena di saat negosiasi harga naik turun, ya, penjual nalurinya mau naikin harga, pembeli nalurinya minta turunin harga. Yang penting harga yang disepakati satu harga. Satu harga. Jadi mau harga 15 atau 27 gitu kan, ya. Dibolehkan selama yang beli 27 tahu bahwa ada harga 15. Dia tidak dibohongin, dia tahu ya ada harga 15. Nah, itu kategori apa? Jadi kita menjual jauh di atas harga pasaran, ghasab juga, udah merampas harta orang lain, ya. Masuk kategori al-istila ala haqqil ghair zulman wa udwanan wa qahran, ya. Nah, itu jadi Islam melarang kita makan harta orang lain kecuali dengan cara yang sah, ya. Baik dengan cara bisnis ridho sama ridho atau dengan cara hak kepemilikan yang lain, ya, baik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan, yaitu hibah dan lain-lain. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW ya bersabda di waktu haji wada, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha." Ya. Kata Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya darah kalian, nggak boleh kita menumpahkan darah saudara kita. Ya. Wa amwalakum, harta kalian, nggak boleh kita ngambil harta orang lain, memanfaatkan harta orang lain secara tidak sah. A'radakum, kehormatan kalian, kehormatan orang muslim wajib kita jaga. Nggak boleh sembarangan menuduh saudara kita. Ya, mau menuduh kafir juga termasuk nggak boleh, ya. Menuduh kafir, menuduh sesat, menuduh masuk neraka termasuk kategori a'rad, ya. Itu adalah kehormatan, ya. Kehormatan itu apa, ya? Kullu syai'in ma yudhammu wa yumdahu bih, ya. Setiap sesuatu yang menyebabkan orang dicela atau dipuji itu adalah kehormatan, ya. Jadi menuduh orang lain masuk neraka itu adalah a'rad juga, a'rad, ya. Sungguhnya darah kalian, ya, harta kalian, kehormatan kalian, haramun alaikum, ya, haram atas kalian untuk kalian lecehkan, ya, kahormati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini, ya, fi baladikum hadza, negeri ini yaitu kota Mekah, fi syahrikum hadza, di bulan ini yaitu bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Jadi Islam, ya, melarang kita memanfaatkan harta orang lain secara tidak sah, ya. Dalam hadis yang lain, hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha shibran minal ard, tawwaqahullahu zulma, tawwaqahullahu alaihi yaumal qiyamati sab'ina aradin." Ya. Siapa yang mengambil sejengkal dari tanah milik orang lain secara zalim, ya, secara zalim, min ghairi haqqin, tanpa hak, ya, maka Allah jadinya 7
sekalipun, ya, walaupun sejengkal sekalipun. Nah, itu ghasab. Jadi ulama sepakat bahwa ghasab hukumnya haram. Apa yang diterapkan kepada orang yang melakukan ghasab? Orang yang melakukan ghasab, ya, yang wajib dilakukan adalah kewajibannya mengembalikan harta yang dighasab. Jadi kalau dia ngambil motor orang, kembalikan motornya. Ya. Kalau dia ngambil harta warisan hak orang lain, kembalikan harta warisannya. Yang kedua, dia bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh ghasab tersebut. Ya. Kalau motornya rusak, benerin. Ya. Kalau mobilnya lecet, benerin, gitu kan, kembali seperti semula. Kalau rumah rusak, maka benerin. Ya. Yang ketiga, ya, kalau seandainya barang yang digosok itu seharusnya atau biasanya disewakan, maka berhak pemilik barang yang digosok bukan uang sewa. Maaf, motor biasanya disewakan per hari sekian, ya. Biasanya disewakan per hari sekian. Maaf, ini rumah biasanya disewakan, gitu kan. Gara-gara inti gosok saya nggak bisa sewakan, ya. Maka inti bayar uang ganti rugi sewa. Berapa lama inti tinggal dianggap inti menyewa, ya. Maka siap untuk mengembalikannya dengan segala kekurangan dan segala hak-hak yang berhak untuk dibayar kepada yang pemilik barang yang digosok. Ya. Kemudian kalau gosok itu berakibat kematian, ada yang meninggal, ya, rampas hak, ya, bisa. Ini beda antara gosok dengan mencuri. Ya, kalau gosok, ya, dilakukan bisa terang-terangan, ya, bisa terang-terangan, bisa tidak terang-terangan, ya. Bisa terang-terangan, bisa tidak, ya. Tapi kalau terang-terangan seperti merampok, membegal, nah ini masuk kategori gosok, ya. Maka kalau berakibat ada yang meninggal, ya, ada yang korban, maka wajib dipertanggungjawabkan dengan menerapkan hukum qisas, ya. Hukum qisas atau hukum bayar diat, ya. Jadi itu hal-hal terkait dengan kewajiban orang yang menggosok, kembalikan barangnya. Kalau ada kerusakan, bertanggung jawab, ya. Kalau memang harusnya disewakan, maka bayar uang sewa kalau pemiliknya menerapkan uang sewa. Yang keempat, kalau itu berakibat kematian, maka diterapkan hukum membunuh, ya, baik sengaja ataupun tidak disengaja, ya. Ada lagi balasan akhirat, ya. Balasan akhirat, ya, adalah kalau seandainya yang bersangkutan belum menunaikan kewajiban di atas kepada korban, ya, dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syarat taubat adalah memberikan hak orang yang berhak, yaitu kewajiban-kewajiban yang saya sebutkan sebelumnya, maka dia diancam dengan neraka, ya. Diancam dengan neraka karena dia sudah mengambil harta orang lain, ya. Di hari kiamat, ya, orang yang melakukan kezaliman itu akan dibebankan, ya, kewajiban untuk memberikan atau membayar kezalimannya dengan ibadahnya, ya. Kalau ibadahnya nggak cukup, maka dosa orang yang dizolimi itu harus ditimpakan kepada orang yang menggosok, ya. Jadi berat hukuman orang yang menggosok. Jangan kita ngambil hak orang lain, ya. Masuk kategori mengambil hak orang lain. Nah, ini parkir di lahan orang, nggak boleh, ya. Di halaman rumah orang, ya. Jadi di halaman rumah orang itu adalah milik orang, ya. Kalau di komplek itu, ya, di komplek itu biasanya setengah jalan adalah milik orang, milik tuan rumah, ya, setengah jalan. Jadi setengah jalan di sini, makanya ukuran tanah itu biasanya tidak pas seperti ukuran tanah yang disertifikat. Kenapa? Karena sebagian itu adanya di jalan, ya. Nah, jadi jalan, ya, sekitar 1 meter, ya, 1 meter atau lebih, gitu kan, itu adalah milik pemilik rumah. Nggak boleh kita parkir di depan rumahnya. Nggak bisa kita katakan ini jalan umum, nggak, ya. Karena itu adalah milik pemilik rumah, ya. Jadi yang bagian kanan milik rumah kanan, yang bagian kiri milik rumah kiri. Ya, dia yang berhak. Jadi kalau kita parkir, maka kita pun harus minta izin kepada yang bersangkutan, ya. Jadi itu masuk kategori ghasab. Jadi nggak boleh kita hal yang sepele. Kita datang ke rumah keluarga, tiba-tiba ada lahan kosong, kita langsung parkir di sana. Kita tanya dulu, ini milik siapa, Pak? Ya, boleh nggak parkir di sini? Oh iya ya, kata pemiliknya, silakan, siapa yang mau memanfaatkan parkir di situ silakan. Alhamdulillah, gitu kan. Jadi nggak boleh kita memanfaatkan harta orang lain tanpa izin. Ya, termasuk juga, ya. Ini banyak orang di lahan umum dia tanam tanaman, ya. Nanam mangga lah, nanam itu di
jalan umum. Boleh nggak? Boleh, tapi dengan izin tetap ya. Kalau orang terganggu maka nggak boleh ya. Dengan adanya pohon-pohonan gitu kan misalnya, jadi jalan terganggu misalnya gitu kan, matahari nggak kena gitu misalnya gitu kan. Ya, jadi itu harus dengan izin juga. Nggak boleh memanfaatkan harta orang lain. Harta orang lain kalau fasilitas umum, kalau jalan umum maka itu adalah milik umum. Ya, harus dengan izin yang resmi ya. Kalau ada yang nanam apapun di tanah milik umum, maka tanaman tersebut milik umum, bukan milik orang yang menanam. Nggak boleh, Pak, mangga itu kan saya yang nanam, ya. Nggak bisa. Lu Bapak nanamnya bukan di tanah Bapak, ya. Bukan di tanah Bapak, ya. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang nanam pohon ya di lahan dia, tapi rantingnya sampai ke tetangga. Lalu dia melapor kepada Rasulullah, ya, ini pohon tetangga saya ini kok rantingnya sampai ke rumah saya, ya. Akhirnya Nabi panggil, kata Rasulullah, potong pohonnya, ya. Kalau kamu nggak mau potong, aku yang potong, kata Nabi, ya. Jadi nggak boleh, kita itu sudah menggosok, ya. Jadi nggak boleh pohonnya sampai rindang ke tempat tetangga dan tetangga terganggu. Ya, jadi itu subhanallah dalam Islam. Jadi hukum kita berbuat dosa kepada manusia itu wajib minta maaf kepada yang bersangkutan, minta ridhonya, apapun konsekuensinya kita siap membayar ganti rugi. Ya. Apapun konsekuensinya, kalau itu berakibat nyawa melayang, itu harus kita siap bayar ganti ruginya, gitu kan. Jadi ataupun ada harta orang lain yang rusak, gitu kan, maka siap kita bayar ganti rugi. Jadi hal yang sepele, yang seringkali di masyarakat adalah harta warisan. Harta warisan yang nggak dibagi, ya kakak yang pertama yang menggunakannya dengan paksa. Oh, nggak bisa, saya belum punya rumah, saya tinggal di sini, nggak bisa. Jangan paksa-paksa seperti itu, ya. Karena ini adalah hak orang, ya. Ente harus minta dengan ridho, ya. Tidak boleh dengan paksa, ya. Kalau maksa maka itu ghasab namanya, ya. Itu hukuman di dunia, ya. Kewajiban tadi ada 4 perkara, ya, yaitu kembalikan barangnya. Kalau ada kerugian, siap ganti rugi. Kalau itu harus diterapkan uang sewa, maka bayar uang sewa. Yang keempat, kalau ada nyawa yang melayang, maka diterapkan hukum qisas. Ya, kalau ini belum dilaksanakan dan belum bertaubat, maka bisa berakibat masuk neraka di akhiratnya. Diancam Allah dengan neraka. Ya. Kemudian hukuman, maka pemerintah bisa menerapkan hukuman-hukuman yang pantas untuk yang berbuat ghasab, ya, bisa menambahkan dengan hukuman ta'zir, ya, bisa menambahkan dengan hukuman ganti rugi, ya, dan lain-lain, ya. Itu haknya pemerintah, ya. Hakim berhak memberikan hukuman yang bijaksana sesuai dengan tingkat kerugian oleh korban. Demikian ini terkait dengan ghasab, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang mau bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Dr. Yusuf yang sudah menjelaskan terkait dengan gosop, tema gosop pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya dipersilakan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun via chat. Ini saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk dulu, Ustaz, dari Pak Riza Hadikusuma. Ya, silakan. Bagaimana dengan perilaku sebagian warga yang parkir mobil di jalan di depan rumahnya, Ustadz Yusuf? Kadang mereka berdalih bagian jalan di rumahnya itu adalah haknya, termasuk hak memarkir mobil. Terima kasih, Ustadz. Oke, terima kasih, ya. Selama masih ada celah untuk mobil orang lewat dan itu memang lahan milik dia, nggak ada masalah, ya. Celah mobil lewat gitu kan, ya. Yang nggak boleh dia tutup sama sekali, ya. Kadang-kala jalan ada yang cuman memuat 2 rumah, ya. Maaf, memuat 2 mobil. Yang sebelah sini parkir mobil, yang sebelah satunya lagi parkir mobil, sehingga orang nggak bisa lewat. Nah, ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh, ya. Jadi selama masih ada celah untuk orang bisa lewat, maka nggak ada masalah, ya. Karena haknya setiap warga untuk bisa parkirkan mobil di depan rumahnya, dan itu memang lahan milik dia. Tapi yang nggak boleh adalah ditutup sama sekali, ya. Ditutup sama sekali seperti yang tadi, ya, yang saya katakan acara resepsi pernikahan ditutup sama sekali. Orang dialihkan, setiap orang yang dialihkan jalannya, dia berhak menuntut
tanggung jawab orang yang menutup jalan gitu kan. Ya bisa jadi ada orang terlambat gara-gara dia dialihkan jalannya. Waduh, ini saya mepet sekali nih waktu kerja saya jadi terlambat gara-gara ini gitu kan. Dia berhak untuk menuntut ganti rugi. Jadi acara pernikahan jangan sampai nutup jalan, karena bisa kita minta doa yang terbaik dari mereka. Jangan sampai doa yang tidak baik ya. Siapapun kalau mendoakan yang nggak baik kepada kita karena kita zolimin, maka doanya didengar sama Allah Subhanahu wa taala ya. Da'watul mazlum la turad, kata Nabi ya. Bahwa doa orang yang dizolimi, termasuk dizolimin, adalah haknya dirampas. Hak dia untuk melewati jalan tersebut adalah dirampas oleh orang yang bikin acara di jalan tadi. Ya, maka dia doanya mustajab di hadapan Allah. Laisa bainahu wa bainallah hijab, enggak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah, jangan sampai rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang berantakan nantinya. Kenapa? Karena banyak hak orang lain yang kita rampas dari acara kita tadi. Mending enggak usah ngadakan resepsi ya dibandingkan kita menutup jalan. Jadi kalau nutup jalannya tadi tidak menutup semuanya, ya seperti parkir di depan rumah ya nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya nutup ya kita bisa atur, misalnya rumah yang sana parkir sebelah kanan, rumah yang sini parkir sebelah kiri gitu kan ya, sehingga orang bisa lewat. Atau ya dua-duanya parkir di satu sisi sehingga orang bisa lewat. Yang nggak boleh kita tutup sama sekali ya. Kita tutup sama sekali. Wallahu a'lam. Ya, kalau memang harus ada aturan, nggak boleh parkir di jalan. Ya, pemerintah menerapkan aturan nggak boleh parkir di jalan, maka nggak boleh. Ya, jadi pemerintah berhak untuk membuat undang-undang, sesuatu yang boleh kita lakukan, boleh dilarang oleh pemerintah karena ada maslahat. Ya, di dalam kaidah fikih disebutkan tasarruful hakim manutun bil maslahat. Ya, kebijakan pemerintah. Ya, jadi pemerintah berhak untuk menerapkan ya. Kalau Pak RT, Pak RW misalnya menerapkan ini jalan karena jalan sempit, ya mohon semua warga tidak boleh parkir di depan rumahnya. Maka taati aturan. Alaikum sam'u wa ta'ah. Hendaklah kalian mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun. Walaupun pemimpin kalian adalah hamba sahaya, dari Habasyah sekalipun, hamba sahaya hitam sekalipun, gitu kan. Jadi itu menunjukkan wajib kita taat. Kalau ada aturan pemerintah atau pemerintah mengatakan nggak boleh parkir di pinggir jalan walaupun itu lahan kita gitu kan, ya maka kita nggak boleh parkir ya. Kenapa? Karena untuk kemaslahatan umum. Kalau kita boleh menentang pemerintah ya maka bisa terjadi kekacauan nanti ya, mana pemerintah mau ngatur gitu kan. Jadi walaupun hak kita ya, jadi kalau ada aturan di RT RW atau di perumahan ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, kita sepakat bahwa semua jalan nggak boleh ditutup oleh ya, silakan parkir di dalam garasinya gitu kan ya, maka harus kita taat ya. Waalaikumsalam wa ta'ah ya, hendaklah kalian dan taat kepada pemimpin. Wa in akhadha malak wa daraba dhahrak, kata Nabi, walaupun dia ngambil hartamu ya, walaupun dia memukul punggungmu ya, wajib taat kepada pemimpin ya. Walaupun kita loh kok saya dipukul gitu kan ya, taat sama pemimpin. Kalau memang hukuman itu seperti itu menurut pemimpin ya taat ya. Jadi itu yang selama tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya ya. Kemaslahatan umum tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Karena Islam itu datang adalah rahmat bagi seluruh alam. Kalau memang ada maslahatnya di situ ya, diterapkan aturan nggak boleh parkir di jalan, maka kita nggak boleh ya. Kalau dulu waktu saya di Maroko ya, di Maroko itu kalau parkir di pinggir jalan ya diderek langsung ya. Jadi walaupun negaranya sama dengan negara kita gitu kan, negara dunia ketiga, tapi jangan sembarangan parkir di pinggir jalan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sana itu ya trotoar itu wajib diberikan space yang cukup. Nggak seperti kita ya jalan untuk orang berjalan itu cuman paling 1 meter ya. Di sana itu luas ya. Jadi untuk orang pejalan kaki itu luas ya, luas sekali ya. Dan jalan nggak boleh parkir mobil. Siapa yang parkir langsung diangkut ya. Saya pernah 1 hari diangkut sampai 3 kali. 1 hari diangkut sampai 3 kali ya mobilnya. Dan setiap kali diangkut itu dendanya sampai sekitar 350.000 ya. Itu
Jadi bisa rugi kita ya kalau parkir pinggir jalan. Jadi nggak berani orang parkir di pinggir jalan umum ya. Tapi kalau di kita, wow, banyak yang parkir di jalan umum ya. Oke, terima kasih. Jazakallah Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Zaki. Pak Ustadz, bagaimana dengan makam atau kuburan di tempat umum? Ada yang main tumpang tempat kuburan yang lain. Apakah harus seizin ahli warisnya? Oke, terima kasih ya. Tergantung ya. Apakah pemakaman umum tersebut milik pribadi atau milik umum? Ya, kalau milik umum tergantung aturan umum, aturan pemerintah ya. Jadi kalau milik umum, pemakaman umum ya, pemerintah harus punya aturan ya, punya aturan apakah boleh eh, eh, apa kalau ada kuburan yang sudah melalui masa tertentu yang diperkirakan jasadnya sudah menjadi tulang belulang, apakah boleh digeser gitu kan ya, lalu dimasukkan mayat yang baru. Itu sesuai dengan aturan umum ya. Kalau itu di pemakaman umum dan lahannya bukan milik pribadi. Ya, kalau milik pribadi nggak ada hak orang untuk menumpang di situ ya. Tapi kalau itu adalah pemakaman umum, maka aturan pemerintah yang berlaku, aturan penguasa yang berlaku. Karena itu tempat umum ya. Kalau dulu di Arab Saudi seperti itu ya. Di Arab Saudi karena itu pemakaman umum, maka kalau seandainya sudah melewati masa tertentu sudah jadi tulang belulang, maka digeser masukkan jenazah yang baru lagi ya. Jadi itu tergantung kepada aturan ya, aturan. Kalau itu memang pemakaman umum, aturan pemerintah yang berlaku ya. Pemerintah harus bikin aturan ya. Setiap jenazah ya, setiap kuburan yang sudah melewati masa tertentu ya, maka berhak untuk dimasukin jenazah yang baru lagi kalau dengan syarat ya jenazahnya sudah jadi tulang belulang ya, sehingga bisa disingkirkan, dipinggirkan ya, dipinggirkan. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Andar Kurniawan. Ustadz, jika kita share info-info yang kita nilai baik untuk diketahui banyak orang, misalnya materi kajian, tapi kita tidak izin pemilik atau penulisnya, apakah termasuk kategori gosip, Ustadz? Oke, terima kasih ya. Gosip itu mengambil manfaat ya. Kalau kita nggak ngambil manfaat sama sekali, manfaat di sini manfaat materi. Kalau manfaat ilmu nggak ada masalah ya. Boleh gosip kalau manfaat ilmu ya. Al-hikmatu dhallatul mu'min ya, aina wajadaha akhadaha. Dimanapun kita dapat ilmu, ambil ya. Boleh mencuri kalau ilmu. Ilmu boleh mencuri, tapi untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan yang bukan bisnis gitu kan. Jadi kalau misalnya kita baca buku nih ya, kita baca buku, wah ini bagus ya, saya mau sampaikan gitu kan ya, saya mau sampaikan ke orang lain, ini dalam buku ini seperti ini, boleh nggak ada masalah, ceramah saya mau disebarkan silakan, kalau bukan untuk bisnis. Tapi kalau untuk bisnis minta izin sama orang yang ceramahnya gitu kan ya, sama orang yang buat bukunya gitu kan. Tapi kalau nggak untuk bisnis nggak masalah ya. Kita saya beli buku gitu kan, wah buku ini bagus, mau saya ajarkan kepada murid-murid saya fotokopi, boleh. Kita nggak bisniskan, ya. Kita nggak bisniskan, cuma ganti uang fotokopi gitu kan ya, supaya mereka tahu isinya gitu kan ya, nggak ada masalah. Ilmu boleh mencuri, asalkan bukan dibisniskan. Tapi kalau dibisniskan kita ngambil keuntungan, ya, yang kira-kira kita cetak, kita jual sehingga buku aslinya nggak laku. Kenapa? Harganya lebih mahal, gitu kan? Maka itu hukumnya nggak boleh. Tapi kalau untuk manfaat ilmu, dapat ilmu, buat dapat ilmu nggak masalah. Untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan memberikan ilmu boleh, ya. Tapi bukan untuk tergantung al-umur bimaqasid, ya. Segala perkara sesuai dengan maksudnya. Saya bukan mau ngambil keuntungan, ya. Ini mahasiswa saya, mahasiswa miskin-miskin semua, ya. Saya minta mereka fotokopi, ya, untuk kepentingan pribadi, ya. Yang nggak boleh itu difotokopi untuk kepentingan dijual, gitu kan, itu ya nggak boleh. Untuk kepentingan pribadi nggak ada masalah. Ilmu boleh mencuri, ya. Ilmu boleh mencuri, yang nggak boleh kita bisniskan, ya. Kita bisniskan, kita perbanyak lalu dijual, itu yang nggak boleh, ya. Kenapa? Karena pemilik haknya akan merasa dirugikan karena di pasaran ada dua percetakan berarti ya. Satu percetakan asli, yang kedua percetakan yang mencuri tadi ya. Maka itu hukumnya nggak boleh kita sudah mengambil hak orang lain. Ya, tapi kalau untuk kepentingan pribadi ya silakan ya. Saya melihat ada buku bagus, saya fotokopi boleh. Boleh saya fotokopi.
ya. Boleh saya fotokopi untuk kepentingan saya pribadi, karena ilmu boleh mencuri, ya. Ilmu boleh mencuri, silakan mencuri ilmu, ya. Yang nggak boleh adalah kita membisniskan, ya, ilmu orang, ya, kita bisniskan, ya. Rekaman saya di sini gitu kan langsung disebar, dapat dapat duit. Kalau nggak dapat duit nggak ada masalah, ya. Silakan, ya. Tapi kalau dapat duit lain lagi ceritanya, ya. Minta ridho sama yang bersangkutan, ya. Kalau saya insya Allah enggak lah, ya. Banyak orang yang posting apa ceramah saya nggak masalah, ya. Oke, itu. Juga kalau saat pertanyaan berikutnya dari Bu Erlina, Ustadz, di sebelah rumah saya ada lahan kosong yang rumahnya sudah dihancurkan karena akan renovasi. Namun sampai saat ini tidak direnov juga dan tidak diurus oleh pemiliknya sampai tanaman liar alang-alang sudah tinggi. Sepertinya lahan tersebut bermasalah, tidak diketahui di mana pemiliknya. Dari pihak RT komplek ingin menjadikan lahan tersebut sebagai taman saja, dirapikan, ditanami tanaman yang manfaat agar tidak mengganggu alang-alangnya, takut jadi sarang ular. Mohon pencerahannya, Ustaz. Oke, terima kasih, ya. Tadi udah saya sebutkan kaidah fikih ini, ya, tasarruful hakim manutun bil maslahah, ya. Kebijaksanaan pemerintah, ya, Pak RT, Pak RW adalah bagian daripada kaki tangan pemerintah, ya. Tasarruful hakim manutun bil maslahah, maka disesuaikan atau dikaitkan selalu dengan maslahat. Kalau ada maslahat, ya, dan menolak mudarat, maka bagus, ya, nggak masalah, ya, dibolehkan, ya. Dibolehkan, tapi siap bertanggung jawab nanti kepada pemiliknya kalau pemiliknya datang, gitu kan? Kalau pemiliknya belum datang dan Pak RT Pak RW-nya sudah meninggal, ya di luar tanggung jawabnya. Dia sudah melakukan sesuatu sesuai dengan maslahat yang dia pandang maslahat, ya. Jadi boleh kita melakukan sesuatu yang maslahat. Karena kalau ada lahan kosong penuh dengan semak belukar, ya bisa mendatangkan nyamuk nanti, ya, yang mudarat orang di sekitarnya. Kita kalau punya lahan jadi apa? Jadi sarang nyamuk, maka kita berdosa juga. Berdosa. Kenapa kita nggak pelihara, ya? Menafkahi menafkahi, kan nafkah itu bukan hanya wajib kepada istri dan anak, tapi nafkah terhadap harta yang kita miliki. Harta yang kita miliki nafkahnya adalah dengan pemeliharaan, ya, dan pemanfaatan. Ya, harus dipelihara dan dimanfaatkan. Jangan sampai jadi sarang nyamuk, ya. Jangan sampai jadi sarang apa binatang buas seperti ular dan lain-lain sehingga orang lain kena mudaratnya. Maka kita ikut berdosa juga. Kenapa? Gara-gara kita terbengkalaikan sehingga menyebabkan itu mudarat buat orang lain. Jadi pemerintah berhak. Alaikumussalam wa ta'ah, wajib kita taat dan wajib kita mendengar dan taat kepada pemimpin. Pemerintah berhak untuk membuat kebijakan kalau memang lahan tersebut sudah menjadi mudarat buat orang lain karena jadi sarang nyamuk, ya. Lalu dibersihkan, ya, ditanamin tanaman kalau memang pemiliknya nggak jelas atau pemiliknya nggak pernah datang-datang, ya. Boleh kita bersihkan, ya, dan kalau bisa jangan merobohkan bangunan yang ada, jangan, ya. Karena nanti kalau pemiliknya datang siap bertanggung jawab, ya. Siap bertanggung jawab, gitu kan? Siap bertanggung jawab. Kalau dia merasa dirugikan maka ganti rugi, gitu kan, ya. Misalnya, wah Pak, kenapa dirobohkan bangunannya? Kan dengan Bapak robohkan saya nggak bisa bangun lagi. Tadinya harusnya saya cuma renovasi aja, sekarang bangun dari awal lagi. Siap bertanggung jawab, ya. Jadi kalau bisa jangan merobohkan bangunan, ya. Kita manfaatkan, kita bersihkan, ya. Boleh kita babat, gitu kan, sehingga semak belukarnya menjadi apa? Rapi lagi, ya, rapi dan tidak jadi sarang nyamuk. Lahan-lahan yang bisa kita manfaatkan untuk ditanamin, kita tanamin, ya. Demikian yang bisa apa saya jawab, ya. Ya, jazakallah, Ustaz. Dipersilakan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali terkait dengan tema gosok ataupun terkait dengan tema fikih muamalah secara umum, bisa melalui raise hand ataupun via chat. Ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kembali? Ustadz Yusuf, Iya, mau tanya ini Ustadz, terkait dengan ya, silakan.
Setahu saya tuh kan ada anjuran dari Khalifah Umar ya, ketika seseorang ingin masuk ke pasar itu mereka harus harus mengetahui ya, mengetahui sehingga nggak Betul. salah dalam bertransaksi. Nah, sedangkan Mengetahui fikih umumnya muamalat. kita ketika melakukan fikih muamalah kan nggak, ya istilahnya tuh belum tahu ilmunya secara keseluruhan. Nah, menurut Ustadz Yusuf, apa yang harus dilakukan, terutama ketika kita ingin, ya karena yang namanya transaksi itu kan kita lakukan sehari-hari ya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan Mm-mm. sehingga yang namanya mungkin hal-hal yang maisir, goror, riba atau yang lainnya itu kita lakukan, nah efeknya kan ke keberkahan dari rezeki yang kita terima. Saran dari Ustadz, apa yang harus kami lakukan, baik itu mau jadi pengusaha ataupun dalam transaksi muamalah sehari-hari. Oke, terima kasih ya. Jadi Umar Ibn Khattab pernah suatu hari mengatakan, kata Umar, ya Umar datang ke pasar, ya, lalu dia mengatakan la yadkhulu fi suqina illa may yafqah. Tidak boleh kecuali orang yang faham fikih, ya. Kenapa? Karena di pasar itu banyak sekali transaksi, ya, dan transaksi itu jangan sampai kita terjerumus kepada transaksi yang tidak dibenarkan dalam Islam, ya, seperti transaksi riba, ya, transaksi jual beli yang tidak sah, gitu kan, ya. Jangan sampai kita makan makanan haram, ya. Illa akala riba apa kata Umar, ya. Kalau dia nggak paham fikih, ya, maka dia bisa makan riba, dia mau ataupun tidak mau, ya. Kenapa? Karena dia nggak tahu, ya, nggak tahu batasan-batasan riba itu apa, batasan transaksi yang diharamkan itu apa, ya. Jadi dalam Islam bahwa mempelajari fikih terkait dengan hal yang kita jalanin sehari-hari itu hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain bukan fardu kifayah, ya. Jadi memahami fikih, ya, untuk hal yang kita jalanin setiap hari, maka itu wajib fardu ain kita tahu, ya. Kita kita mau sholat setiap hari, kita sholat, ya, maka fikih sholat itu fardu ain kita paham, ya. Nanti datang bulan Ramadan, fikih puasa fardu ain kita paham. Nggak ada istilahnya saya nggak tahu, nggak, ya. Mau berangkat haji, mau umroh, kita harus fardu ain kita paham fikih haji dan fikih umroh. Kita mau berbisnis, kita harus paham fikih bisnis. Kita mau menyewakan rumah, kita harus paham fikih ijarah. Kita mau bekerja, kita harus paham fikih ijarah. Jadi hal-hal yang kita jalanin setiap hari itu hukumnya fardu ain. Fardu ain. Jadi nggak ada istilahnya saya nggak tahu, nggak ada. Ya. Jadi wajib belajar fikih sebelum kita melakukan sesuatu yang harus kita lakukan saat itu, ya. Jadi apapun yang kita jalanin wajib kita paham, ya. Mau menikah wajib paham fikih nikah, ya. Setelah menjalani pernikahan wajib kita paham fikih tentang hak dan kewajiban suami istri, ya. Dan pahamin juga fikih talak. Nggak bisa kata banyak orang, ya, Ustaz, kalau suami udah mengucapkan talak kepada istri, hukumnya gimana? Sah talaknya. Tapi saya nggak tahu, nggak ada istilah nggak tahu. Saat itu sebelum nikah, mau nikah, itu harus sudah paham terkait dengan hukum nikah. Talak hak suami istri itu dari A sampai Z. Ya, nggak ada istilah saya nggak tahu. Apapun yang akan kita jalani, maka fardu ain. Fardu ain itu wajib setiap orang yang akan menjalaninya untuk paham. Jadi kalau mau berbisnis harus paham fikih bisnis, ya. Nggak boleh, jangan sampai kita menjual, memanfaatkan kebodohan orang, ya. Karena kalau memanfaatkan kebodohan orang berarti kita mendapatkan keuntungan dari menipu orang. Ya, memanfaatkan kebodohan itu menipu hukumnya, ya. Memanfaatkan kebodohan. Menipu itu apa? Adalah tidak menjelaskan sesuatu yang harusnya dijelaskan. Tidak menjelaskan sesuatu yang harusnya dijelaskan itu namanya menipu, ya. Ya, jadi barang KW, ya, harus dijelaskan. Mohon maaf Pak, ini barang KW Pak, tapi saya jual dengan harga ori, gitu kan, ya. Loh kok begitu Pak? Ya saya minta tolonglah sama Bapak, gitu kan. Karena saya lagi butuh uang, gitu kan, ya. Alhamdulillah minta ridho, kan? Harus terus terang. Jadi menipu itu adalah tidak menjelaskan sesuatu yang harusnya dijelaskan. Itu namanya menipu. Jadi nggak ada istilahnya, oh enggak, saya nggak ngomong begitu. Iya, tapi kenapa Bapak nggak jelaskan? Padahal itu harusnya dijelaskan, gitu kan? Ya. Orang menikah aja, gitu kan, ya. Kalau nggak perawan bilang nggak perawan, gitu kan, ya. Walaupun mungkin dia kan nggak nanya, enggak, bukan masalah nggak nanya, tapi itu sesuatu yang bisa menjadi masalah nanti di belakang hari. Ya.
kalau punya istri lagi gitu kan harus dijelaskan juga, karena itu akan jadi masalah nanti di belakang hari gitu kan. Jadi nggak boleh kita menutupin sesuatu yang harus dijelaskan. Jadi orang yang akan berbisnis harus paham fikih bisnis. Orang yang mau bekerja harus paham fikih bekerja, fikih ijarah. Ya, orang yang mau mempekerjakan, mau merekrut pegawai harus paham fikih ijarah juga gitu kan. Jangan sampai dia nanti memakan hak orang lain. Ya. Orang yang mempekerjakan harus dijelaskan apa pekerjaannya dan apa dan berapa upahnya. Ya, jangan sampai dia memerintahkan sesuatu yang bukan menjadi tugas pegawainya. Ya, kalau dia memerintahkan sesuatu yang bukan tugas pegawainya, tidak wajib dia penuhi, tidak wajib dia laksanakan ya. Ataupun dia harus memberikan uang tambahan karena ini bukan kewajiban dia ya. Pembantu ya tugasnya adalah ngepel, nyapu, nyetrika ya, bukan ngasuh anak. Lalu kita minta dia ngasuh anak atau dia tungguin anak kita, maka kita berikan uang tambahan ya dan sepakatin itu gitu kan. Kalau kamu ngurusin anak, maka saya tak kasih tambahan sekian gitu kan. Jadi harus jelas. Jadi wajib kita paham fikih ya. Apapun yang akan kita jalani, kita wajib paham fikih ya. Terutama fikih ghasab, karena ghasab ini bisa terjadi pada setiap saat dan setiap orang gitu kan. Ya parkir di sembarangan itu kita memakai lain ya. Ya, jazakallah Ustaz. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Riza. Dalam Islam, ilmu bisa diambil dari manapun, bahkan boleh dicuri. Bagaimana dengan kebijakan anti plagiarisme dalam dunia akademik? Nggak jelas. Oh, bentar Ustaz. Saya coba matiin ini dulu. Nggak jelas suaranya Pak Fauzi. Sekarang udah jelas Ustaz? Halo Agak Ustaz. jelas ya, coba. Saya matiin ini dulu, mungkin nggak stabil jaringannya. Ini pertanyaan dari Pak Riza, Ustaz. Dalam Islam, ilmu bisa diambil dari manapun, bahkan boleh dicuri. Bagaimana dengan kebijakan anti plagiarisme dalam dunia akademik, di mana kita harus mencantumkan daftar pustaka dari kutipan yang kita lakukan dalam karya ilmiah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Oke, terima kasih ya. Tadi saya katakan boleh mencuri, tapi untuk kepentingan pribadi, bukan untuk ada manfaat ya, manfaat bisnis ya. Kalau kita nulis skripsi, nulis tesis, maka kita ada manfaat yang kita dapatkan. Kenapa? Karena dengan tulisan itu kita dapat gelar. Dengan tulisan itu kita dapat ijazah, ada manfaat ya. Jadi itu karena jangan sampai perguruan tinggi memberikan sesuatu ijazah kepada orang yang nggak berhak gitu kan. Jadi dan perguruan tinggi mewajibkan setiap mahasiswa untuk menulis skripsi atau menulis tesis ya yang asli karangan dia. Kalau ngambil maka wajib. Jadi harus syarat-syarat itu dipenuhi ya. Harus syarat-syarat itu dipenuhi. Jadi itu aturan dari perguruan tinggi. Jadi aturan perguruan tinggi yang mewajibkan kepada penulis tesis, penulis skripsi itu harus mencantumkan referensinya ya. Adapun untuk keperluan bisnis ya. Tadi saya katakan boleh mencuri untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau kita sudah nulis buku, maka kita harus cantumkan referensinya. Nulis buku kenapa? Karena nulis buku ada manfaat ekonominya nanti. Ada manfaat ekonominya yang akan kita jual, padahal yang kita tulis itu adalah hasil karya pemikiran orang lain ya. Maka kita cantumkan ya sumbernya ya. Kenapa? Karena kita sudah ngambil manfaat bisnis di situ. Kita sudah ngambil manfaat bisnis, maka kita cantumkan sumbernya ya. Jangan sampai kita mengambil manfaat dari orang lain tanpa kita dan nggak perlu kita minta izin di saat kita mencantumkan, tapi wajib kita cantumkan haknya dia untuk disebutkan bahwa itu karya saya ya. Haknya dia untuk dicantumkan bahwa itu karya saya ya. Lihat buku anu halaman anu gitu kan. Nggak perlu kita minta izin sama yang bersangkutan. Itu sudah menjadi al-ada muhakamah, kebiasaan jadi landasan hukum. Haknya adalah cantumkan ya bahwa itu diambil dari bukunya gitu kan. Itu sudah al-ada muhakamah, kebiasaan jadi landasan hukum. Jadi nggak perlu kita telepon orangnya, oh Pak mohon maaf isi bukunya saya cantumkan di buku saya yang nanti akan saya jual. Nggak perlu ya. Cukup kita yang nggak boleh adalah kita kutip dari A sampai Z. Lalu kita jual, berarti itu bukan karya kita, itu karya satu orang penuh ya. Maka kita berarti sudah sudah ngambil manfaat dari orang tertentu ya,
dan kita harus minta izin ya. Oh, mohon maaf Pak, isi bukunya saya ringkas ya, lalu saya jual gitu kan ya, dan saya cantumkan di situ yang meringkas nama saya gitu kan ya, harus diminta izin karena kita ngambil full. Tapi kalau kita cuma ngutip, cantumkan nama orangnya dan nama bukunya ya, sebagai hak dia untuk dicantumkan sumbernya karena itu adalah karya dia ya. Jadi boleh saya katakan tadi, boleh mencuri ilmu untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan bisnis atau dapat manfaat di luar daripada kita mengamalkan secara pribadi ya. Untuk dapat ijazah ya itu ada ketentuan perguruan tingginya gitu kan ya. Kalau untuk bisnis gitu kan ya, ada aturan yang sudah disepakatin secara umum, yaitu kita cantumkan referensinya ya. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Bu Erlina. Afan Ustaz izin bertanya, di luar tema gosok, bagaimana Ustaz tentang penamaan makanan untuk menarik pembeli, namun dengan nama-nama seperti rawon setan, mie iblis, jus pocong, karena kabarnya ada tempat makan yang belum ACC halal MUI disebabkan penamaan jenis makanan tersebut Ustaz. Oke, terima kasih ya. Di dalam Islam kita dianjurkan untuk memberi nama yang baik-baik ya. Nama apapun itu ya, nama apapun itu ya. Dan dalam Al-Qur'an Allah melarang memberikan gelar yang tidak baik ya. Wala tanabazu bil alqab ya. Jadi dalam Al-Qur'an Allah melarang memberikan gelar yang enggak baik ya. Jadi Islam menganjurkan memberi nama yang baik dan melarang memberi gelar yang enggak baik ya. Jadi nama apapun dia nggak sembarangan kita boleh kasih nama ya. Jadi jangan nama setan lah, karena itu adalah ciri khas yang nggak baik ya. Jadi jangan pakai nama gila gitu kan, nasi gila, nasi goreng gila gitu kan, nasi goreng mabok gitu kan. Jangan seperti itu. Islam tidak menganjurkan kita memberi nama yang nggak baik. Pakai nama yang baik-baik ya. Banyak orang yang bertanya tentang nama ke saya gitu kan, Ustadz, saya baru punya anak gitu kan, saya mau kasih nama ini ya, bagus nggak, apa artinya? Nggak usah cari nama-nama yang baru ya, cari nama nabi, cari nama sahabat ya, yang sudah ada contohnya, contoh orangnya ya, itu adalah doa ya. Kasih nama Abu Bakar, saya kepengen orangnya seperti Abu Bakar. Saya kasih nama Yusuf, saya kepengen dia seperti Nabi Yusuf gitu kan. Saya kasih nama Ayub supaya dia sabarnya seperti Ayub gitu kan. Saya kasih nama Muhammad seperti dia sama seperti akhlaknya seperti Nabi gitu kan. Jadi nggak usah cari nama yang aneh-aneh dah ya. Cari nama yang biasa saja ya. Boleh kasih nama yang baru tapi nggak usah aneh-aneh banget ya. Kadang-kala bahasa Arab diplesetkan jadi nggak Arab lagi gitu kan ya, sehingga nggak jadi Arab lagi. Jadi cari yang biasa-biasa saja ya, yang nggak kita susah memahaminya ya, karena nama adalah doa ya. Jangan, nggak usah dipleset-plesetkan namanya ya. Nama Yasir ya Yasir gitu kan ya. Jangan, nggak usah diplesetkan jadi apa, jadi yang lain-lain gitu kan, sehingga menjadi kabur gitu kan. Yasir ditulis Yasar ya. Yasar itu kiri artinya ya. Yasir mudah gitu kan. Jadi nggak usah dipleset-plesetkan sehingga jadi namanya kelabu dari makna aslinya. Jadi nama ya, kalau kita punya restoran pakai nama yang bagus-bagus ya. Karena nama itu adalah niat ya. Adalah niat dan doa. Jadi supaya kita awalin dengan niat yang baik dan doa yang baik ya. Jadi nggak usah pakai nama setan, nggak usah pakai nama gila, nggak usah pakai nama mabok ya, nggak usah pakai nama keblinger lah gitu kan ya, karena itu adalah sifat-sifat yang nggak baik dalam Islam ya. Jangan sampai jadi doa yang nggak baik ya. Naudzubillah gitu kan, naudzubillah orang bacanya wah nasi goreng gila, oh orangnya gila ya yang bikinnya. Itu naudzubillah jadi doa ya. Doa orang itu bisa mustajab ya kalau pas waktu yang mustajab. Jangan sampai nanti orang nasi goreng keblinger ya, ini orang yang bikinnya keblinger ya gitu kan. Itu sepintas gitu ya. Naudzubillah ya kalau memang jadi doa dan mustajab ya. Jadi hati-hati jangan sampai kita bikin nama yang aneh-aneh ya, yang karena setiap orang yang baca bisa sepintas langsung dia berdoa ya. Ya, naudzubillahi min dzalik ya. Oke, itu yang bisa saya ini ya. Ya, syukran Ustaz atas penjelasannya.
sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi jazakumullah khairan katsir Ustadz Yusuf atas penjelasannya. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ustadz Yusuf dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta diberkahi segala aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian berakhirlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita berjumpa kembali di hari Jumat pekan depan, lanjutan dari fikih tematik fikih muamalah, dan insya Allah di hari Selasa kita berjumpa untuk kajian tadabbur Al-Quran bersama Dr. Atabik Lutfi. Kita akhiri kajian kita kali ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, saya pamit dulu ya.